Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, di sini wabarakatuh. kami dari kelompok SD Negeri 25 Palembang akan memaparkan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Baiklah, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kelompok kami, saya Dian Wulansari sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Karina, yang kedua Ayu Lestari, yang ketiga Harleli Mutiara Pasha, dan yang keempat Iktarina. Baiklah, pemaparan pertama akan dibacakan oleh Saudari Alia Karina. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai tantangan yang menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Di mana di sini keterampilan mengenai potensi diri untuk membangun kompetensi sebagai seorang individu yang dapat mengelola, memahami, dan mengerti tentang kondisi sosial emosional peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang B, memiliki keleluasaan dalam bersikap dan berinteraksi tetapi tetap menjaga batasan. Yang C, memberikan sikap peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh peserta didik. D. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi kepada peserta didik yang memiliki latar belakang yang kurang baik. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Kasus yang pernah saya amati berdasarkan pengalaman yaitu pada saat mengarahkan peserta didik untuk bekerja kelompok mendiskusikan suatu permasalahan di LKPD. Pada saat berdiskusi, ada salah satu anggota dalam kelompok yang diberitahu oleh anggota kelompok lainnya bahwa jawaban yang dijawabnya dalam LKPD itu kurang tepat. Peserta didik tersebut langsung marah karena merasa jawabannya tidak dihargai. Hal tersebut dikarenakan latar belakang peserta didik yang sering dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alia Karina. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Lestari. Kepada Ayu Lestari, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, di sini ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin merupakan kegiatan terjadwal yang dilakukan di luar waktu belajar. Contohnya, yaitu kegiatan literasi di pagi hari, pelaksanaan sholat duha, dan kerja bakti serta senam pagi. Yang B, terintegrasi dalam pembelajaran. Terintegrasi dalam pembelajaran yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, seperti melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah dan melakukan refleksi setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu bagian protokol, di mana protokol itu merupakan budaya atau aturan sekolah yang sudah seperti contohnya peraturan untuk menjaga ketertiban dan ketenangan ketika berada di dalam ruang perpustakaan. Baiklah, slide selanjutnya. Kemudian di sini ada tantangan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri yang masih kurang, baik dari pendidikan ataupun peserta didik. Selanjutnya, kerjasama sekolah dengan orang tua kurang dilakukan. Dan yang terakhir, pembelajaran yang diberikan untuk peserta didik di sekolah belum didukung secara penuh oleh orang tua pada saat di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, yaitu di sini ada pertanyaan, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Jawabannya yaitu iya, karena karakter
dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial dan emosional. Peserta didik dalam satu kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan peserta didik berasal atau memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh kepada penerapan pembelajaran sosial emosional setiap masing-masing peserta didik yang berada di dalam kelas. Maka, cara yang dilakukan untuk menghadapi kendala atau situasi tersebut yaitu dengan melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, seperti diskusi atau cara berpendapat dan berperilaku, dan melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran yang telah dicapai. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada salah satu film, yaitu mengenai film Laskar Pelangi. Pertanyaan mengenai film Laskar Pelangi yaitu, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan? Berdasarkan film Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak Gigi dalam memperbaiki masa depannya walaupun banyak tantangan dan keterbatasan yang dihadapinya dalam menempuh pendidikan. Maka sebagai seorang guru tidak boleh mudah menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan dan tantangan. Justru keterbatasan dan tantangan tersebut harus dirubah menjadi sebuah motivasi. Motivasi untuk bersemangat agar keterbatasan dan tantangan yang ada bukan menjadi penghalang untuk melaksanakan suatu hal yang dalam ini yaitu melaksanakan pendidikan. Semangat tersebut tidak hanya untuk guru tetapi juga untuk peserta didik. Selain itu, sebagai seorang guru harus kreatif, berinovasi agar dapat mengembangkan potensi peserta didiknya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iktarina. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Pelajaran yang dapat saya ambil melalui rimba yaitu sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini ditunjukkan oleh Butet dengan membuka sekolah bagi orang rimba karena orang rimba belum bisa membaca dan menulis. Dan hubungan film ini terhadap pembelajaran sosial emosional adalah kemampuan mengelola emosi dengan baik, yang menciptakan rasa empati atau peduli terhadap orang lain dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini yaitu Butet yang mampu mengelola emosi dengan baik sehingga menimbulkan rasa peduli terhadap orang rimba yang belum mengenal pendidikan dengan baik dan membuatnya sering tertipu dengan orang asing. Rasa peduli tersebut diwujudkan dengan membuka sekolah, walaupun pada awalnya ditolak secara keras, tetapi dengan kepeduliannya tersebut membuat Butet gigih dan tidak pantang menyerah untuk mencari cara agar dapat memberikan pendidikan, yaitu dengan menyesuaikan diri dengan pola hidup orang rimba. Dan pada akhirnya, pendidikan dapat diterima dan memberikan perubahan. Baik, itu saja moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kelompok kami menutup presentasi pada hari ini, jadi kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu sebagai seorang guru harus mampu mengolah emosi agar dapat mengenal diri sendiri dan dapat mengolah untuk peserta didik kita. Baiklah, sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.